assalamualaikum teman-teman. Kali ini kita bakal podcast bareng salah satu orang keren di sebelah saya nih. Ada siapa nih? Habib Alwi Jamalulel. Kita bakal ngebahas tentang potensi, memaksimalkan potensi diri saat pandemi. wah, penasaran apa aja gitu kan cara untuk memaksimalkan diri. Saksikan di channel YouTube Happy Country Club. Mantap. Disponsori oleh Happy Client Mart, Faiha Cafe Coffee, Cake and Bakery, Indonesia minuman sehat dan menyegarkan. Gipang Hasana Family. pasti lidah, hati rasa. Sate Bandeng Cilegon, Ibu Maryam. Pokoknya mantul. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi teman-teman di acara podcast Happy Country Club tentunya, yang bakal ngobrol-ngobrol terkait dengan ide, kontribusi, prestasi ataupun hal-hal yang menarik lainnya. Dan kali ini teman-teman ya, di masa pandemi yang sudah lumayan lama ini, tentunya kita ingin gitu kan ya, tetap produktif, tetap kreatif, dan tetap berkarya. Tapi mungkin buat teman-teman banyak juga yang bertanya, gimana sih caranya untuk memaksimalkan di era pandemi seperti ini gitu kan, supaya tetap tadi berkarya dan produktif tentunya. Kali ini kita bakal ngobrol dengan salah satu orang yang luar biasa. Beliau ini sudah melalang buana terutama di dunia akademisi atau dunia pendidikan, dan juga tentunya sangat tertarik juga dengan hal-hal yang istilahnya berbau pengembangan diri tentunya. Dan kalian sudah hadir. Yuk kita sapa aja, ada siapa nih? Bapak, Akang, atau siapa ini? Mas. Waduh, gak ada dalam Biasanya pilihan. Mas itu berharga. Oh gitu. Ini Mas Habib. Beliau adalah dosen dan juga trainer pendidikan. Oke, gimana? Sehat? Mas? Alhamdulillah. Kabar baik. Baik ya. Ya. Tetap semangat juga tentunya ya sore ini. Semangat dong. Apalagi sekarang kita akan menjumpai ke Sumpah Pemuda. Wow, pas banget nih. Anak muda. Harinya anak muda, dan hari ini kalau tidak salah hari santri ya. Hari santri tanggal Tanggal 22. 22. 22 ya? Iya, besok ya. besok. Besok ya. Oke. Banyak hal sih, banyak hari-hari yang juga ya. Cuman kita ucapkan selamat aja nggak apa-apa ya Betul. sekarang ya. Selamat Hari Santri buat santri-santri di seluruh Indonesia. Santri juga identik dengan anak muda, begitu kan ya. Biasanya punya nilai juang yang luar biasa. Nah. Super sekali. Super sekali. Ini baru itu loh, baru awalan tapi Awalan. sudah menggebu-gebu. Insyaallah. Kita berapa menit ini nantinya rencananya nih? Ya, soal ini aja. Kita Kita akan tuh ngobrolnya semaunya aja sebenarnya. Podcast di Happy kalian itu semaunya aja. Tergantung gimana mood dari pemateri. Kalau host itu siap menemani 24 jam. Oke, berarti kita akan guncangkan anak-anak muda gitu ya, dalam kurun waktu 5 menit, 10 menit atau 1 jam yang akan datang. Oke, deh. Oke, silakan Mas. Di era pandemi seperti ini kan banyak tuh ya, Kang Habib ya. Nah, Kang aja lah udah biasa. Boleh, Kang juga boleh. Kang juga boleh. Udah apa ya, sebenarnya banyak tuh yang ngeluh, banyak hal terdampak dari mungkin dari bisnis, kerjaan, ataupun mau berkarya yang mungkin sifatnya mungkin dia itu ketemu orang tapi harus dibatasi, dan keluhan-keluhan lainnya. Itu sebenarnya gimana sih cara untuk istilahnya bisa melewati, ataupun bisa istilahnya bukan melewati ya, istilahnya itu bisa survive gitu di era seperti ini. Oke, teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Habib Alwi Jamalulel. Ya, Habib Alwi Jamalulel. Hari ini saya alhamdulillah aktif di berbagai organisasi sosial dan organisasi profesi. Juga alhamdulillah saya ikuti, dan insya Allah semuanya dalam koridor
kebermanfaatan. Ingat loh. Apakah sebentar lagi akan ke politik gitu? Wow, Nah, politik kayaknya masih jauh deh ya. Kecuali mungkin kalau saya ada yang ngusung begitu ya, jadi presiden Indonesia. Begitu. Gini, canda. Oke, teman-teman semuanya, sekarang kita masih dalam keadaan pandemi begitu kan ya. Walaupun kemarin kita sudah ada masuk ke zona new normal begitu kan ya, tapi nyatanya memang kita juga masih dibatasi pertemuan dan sebagainya. Bahkan di beberapa perusahaan banyak PHK. Betul. Beberapa perusahaan juga banyak gulung tikar begitu kan ya. Dan ini mungkin salah satu efek daripada ganasnya pandemi yang ada di negeri kita. Dan bukan ngomong ke orang lain ya, bukan ngomong orang lain, ternyata saya pribadi juga dikena imbas. Jadi ceritanya teman-teman semuanya, alhamdulillah saya juga punya usaha begitu kan ya, namanya Almoeda Coffee. Almoeda Coffee sudah 2 tahun kita berjalan, dan hari ini Almoeda Coffee tidak beroperasi. Gitu ya. Tidak beroperasi kurang lebih sudah 5 bulan. 6 bulanan. Dari semenjak pandemi ya. Iya, waktu pandemi kita tetap memang berjalan begitu kan ya. Kita tetap gaji untuk karyawannya, tapi ternyata di bulan kedua atau bulan ketiga begitu kan ya, saat pandemi, kalau tidak salah bulan Agustus, kalau tidak salah bulan Juli begitu, ternyata penghasilannya turun drastis. Bahkan pernah kita tidak mendapatkan sama sekali penghasilan begitu, dan akhirnya kita coba istirahatkan dulu sebentar. Bukan berarti kita berhenti, kita istirahat sebentar, kita coba cari tadi bertahan di bidang yang lainnya gitu. Tapi yang jelas, pastikan apa yang kita lalui ini ada nilainya. Ada nilainya. Kalau tadi saya istirahat dulu, yang fotokopi tadi, fotokopi, karena memang saya juga lagi mempersiapkan usaha yang baru, insya Allah nanti. Tapi yang jelas ini bagian daripada ujian kita yang memang harus kita lewati, bukan kita hindari, tapi kita lewati, begitu ya teman-teman. Karena kalau misalnya kita hindari, pasti kita juga akan mendapatkan ujian yang sama lagi. Coba kalau kita lewati, setidaknya kita sudah punya cara. Kalau misalnya rintangannya seperti ini, caranya begini loh. Setidaknya kita punya pengalaman nantinya. Itu, Mas Arfi. Luar biasa sekali ya. Banyak loh Kang, yang ternyata yang saya temuin juga orang-orang mungkin kalau misalkan dia berpikir positif, tadi tuh ya misalnya udahlah, cari peluang yang lain dulu, maksimalkan hal yang lain dulu. Tapi banyak juga ternyata gitu teman-teman itu udahlah, seperti ini, kondisi seperti ini, mendingan rebahan aja, tidur santai aja gitu, karyanya nanti aja. Itu gimana tuh? Ternyata memang teman-teman semuanya, banyak di antara kita, khususnya mohon maaf anak-anak muda, yang kemudian tidak atau kurang produktif akhirnya. Itu kurang produktif, itu. mohon maaf begitu ya, kurang produktif. Kenapa? Karena memang dia terlalu terbiasa dengan keadaan yang berputar kayak gitu-gitu terus, gitu kan. Aktivitas gitu-gitu terus. Sudah masuk ke zona nyaman. Makanya kalau misalnya dia ada sesuatu yang berbeda sedikit, dia cepat gabut dan stres, biasanya begitu. Tapi beda dengan orang-orang yang mungkin seperti orang lapangan gitu kan, atau orang yang udah bergaul, orang yang punya banyak jaringan, biasanya dia punya banyak alternatif. Gitu, punya banyak alternatif dan punya banyak pilihan. Kalau seandainya ini tidak jalan, maka apa yang harus saya lakukan, dia pasti ada. Kalau ini tidak bisa menghasilkan, biasanya dia langsung berpikir, oh caranya begini, begitu. Dan ternyata memang mestinya kita punya banyak ide. Pertama, kita harus punya banyak ide. Ide itu teman-teman bukan hanya dalam keadaan nyaman atau dalam keadaan tidak nyaman, sebaliknya. Keadaan nyaman kita harus punya ide, terlebih dalam keadaan tidak nyaman. Bisa begini, saya punya usaha fotokopi. Memang di awal usaha fotokopi itu luar biasa. Kenapa? Karena omset per hari itu kalau lagi rame bisa nyampe 800 sampai 1 juta. Itu kalau lagi rame. Tapi apakah kemudian kita sudah selesai dengan keadaan kayak gitu? Apakah kita tetap berpikir, oh kalau ditambah menu lain atau kalau misalnya ditambah varian lain kayaknya semakin rame deh. Harus kan begitu ya? Lagi ramenya aja kita berpikir untuk mendapatkan ide terbaru, apalagi lagi sulitnya. Begitu kan, mestinya begitu. Tapi jarang orang yang kemudian berpikir seperti itu. Biasanya kalau orang sudah menganggap itu sudah nyaman, dia ya udah gitu, nyaman. Ngapain lagi saya harus berpikir
panjang, harus berpikir berbelit-belit Iya, gitu kan ya. harus Kalau- mulai dari nol Iya, lagi, gitu itu kan males ya. banget. atau misalnya harus mencari-cari lagi, toh ini Ah. juga sudah cukup gitu kan. Yang namanya masa depan itu tidak ada yang tahu ternyata Mas Herman. Tidak ada yang tahu. Bisa jadi usaha kita itu tidak berlaku di saat yang seperti ini. Fotokopian di mana-mana itu memang sulit saat pandemi seperti ini. Kenapa? Karena fotokopian itu identik dengan sekolah, dengan Iya, betul. perkantoran, dengan Lembaga-lembaga. mahasiswa, lembaga-lembaga pendidikan. Gitu. Lebih banyak ke situ ya, lebih Iya. banyak. Makanya di saat itu libur, ya fotokopi juga mau tidak mau terkena imbas gitu loh. Coba kalau kita berpikir yang lainnya, di samping kemudian kita punya fotokopian, kita punya usaha kuliner setiap orang membutuhkan. Yang namanya lapar nggak mungkin Mas, yang namanya kenyang nggak mungkin selamanya kenyang aja kan ya. Pasti 2 jam kemudian kita lapar, butuh makan lagi, 3 jam kemudian kita butuh cemilan dan sebagainya gitu. Betul. Itu Mas. Jadi harus pintar-pintar berpikir gitu kan, cari peluang untuk menciptakan peluang, walaupun di zona saat ini lagi nyaman ya jangan enak-enak aja, ataupun gini istilahnya harus pintar beradaptasi lah gitu ya. Terus gimana tuh cara untuk membuat peluang itu sendiri gitu? Kalau Ya. misalkan istilahnya nih terbiasa nih sama satu bidang yang sudah kita geluti lama gitu, tiba-tiba kolaps karena pandemi dan harus memulai dari nol lagi, kan berat banget. Itu gimana sih untuk memulai? Iya, teman-teman semuanya, kita masuk coba ke tadi temanya. Kalau tidak salah tadi temanya katanya memaksimalkan potensi diri, begitu kan ya saat pandemi. Nah teman-teman semuanya, kita diciptakan oleh Allah pasti mempunyai potensi atau kelebihan masing-masing. Bisa jadi, misalnya Mas Herman kelebihannya dia cara berpikirnya cepat, ide itu cepat, bisa jadi. Atau bisa jadi dia dari segi fisik lebih kuat daripada saya, misalnya begitu. Atau yang lainnya, gitu kan ya. Itu yang pertama, potensi. Yang kedua, kita juga harus coba menganalisa hobi kita. Begitu loh, hobi kita. Biasanya setiap orang punya dong hobi. Hobinya olahraga, hobinya makan ini, makan itu, hobinya ngelihat ini, ngelihat itu, hobinya refreshing, traveling, segala macam. Itu kan hobi. Dan katanya usaha yang bisa dikatakan 90% lah ya, 90% sukses itu adalah usaha yang dikaitkan dengan hobi. Nah begitu. Nah, mestinya coba kita maksimalkan potensi kita. Misalnya tadi, kalau kita tidak mau masuk ke tadi potensi lebih ke apa tadi teh, kita fisiknya lebih kuat atau yang lainnya gitu. Misalnya kita lebih ke hobi aja deh misalnya. Saya misalnya hobinya itu suka makan cemil-cemilan. Cemil-cemilan. Wah, saya kalau ada cemilan itu kayaknya ngemil, terus baca maunya ngemil, nonton TV maunya ngemil, belajar maunya ngemil, semuanya kayaknya sambil ngemil. Nonton TV bisanya sambil apa namanya, maaf, naik mobil sebisa naik mobil kayaknya sambil ngemil. Bahkan kalau bisa naik motor pun kayaknya sambil ngemil gitu kan ya. Cuma kan nggak mungkin. Misalnya kita sukanya ngemil. Coba kita bikin hobi kita itu sebagai peluang usaha kita. Kita bikin usaha kuliner, begitu kan ya, atau usaha cemilan gitu kan ya. Misalnya kita cari contohnya keripik dari apa ya, di sini sukanya apa, misalnya keripik di daerah Cilegon itu Bisa dari pisang atau emping lah ya, Banten kan terkenal dengan emping. Iya. Ada nggak sih emping yang sudah dikemas? Kayaknya belum ada ya, emping kemasan gitu ya. Masih sifatnya Iya, originalnya. originalnya gitu kan ya. Bisa nggak sih orang Banten atau kita orang Cilegon gitu kan ya, membuat emping yang memang sudah dikemas dan dimasukkan ke usaha supermarket gitu loh. Iya. Coba kita dulu kayak gitu. Tapi memang kita nggak mungkin dong jualan emping yang dikemas tapi rasanya sama aja dengan jualan emping yang di emperan gitu kan, nggak mungkin kan. Pasti ya orang lebih suka milih yang di emperan karena biasanya Yang sudah terbukti juga gitu. terbukti rasanya dan harganya biasanya Lebih murah. gitu kan ya. Nah, kita coba cari yang out of the box gitu kan ya, yang di luar dari biasanya. Begitu. Misalnya ada variannya emping rasa balado, emping rasa Coklat. iya betul loh, emping rasa coklat gitu kan ya, atau emping rasa apa yang lainnya. Itu kan bisa kita maksimalkan dan itu bisa jadi selain kita memang hobi ngemil, itu bisa jadi potensi untuk kita mendapatkan finansial, mendapatkan uang gitu loh. Dan seandainya pun itu tidak laku misalnya ya, itu tidak laku,
Ya namanya kita kan hobinya ngemil, tinggal kita makan saja selesai gitu kan ya, nggak ada yang rugi. Iya, karena emang kita suka sama Karena emang itu. kita suka begitu kan ya. Atau misal usaha yang lainnya, misalnya kalau tadi saya ngobrol bincang-bincang sama Mas Herman, kita misalnya hobinya makan sate kambing atau sop kambing atau gulai kambing begitu kan ya. Memang dia bahan dasarnya adalah kambing. Ya kita bikin usaha peternakan kambing gitu kan. Peternakannya bisa. Kita usaha peternakan kambing dan ternyata usaha peternakan kambing Mas Herman luar biasa ya. Wah, itu nggak kecil itu. Iya, Nggak main-main. luar biasa modalnya dan untung juga lumayan sih Iya. memang begitu kan ya. Dan seandainya pun tadi tidak laku, itu bisa kita maksimalkan untuk kita konsumsi sendiri gitu kan ya. Nggak ada ruginya begitu kan ya. Dan memang biasanya begitu sih, kalau usaha yang dikaitkan dengan hobi itu insya Allah 90% akan berhasil begitu. Yang jelas ingat kebiasaan dari kita, usaha yang gagal itu adalah satu masalahnya. Kenapa Mas? Apa tuh? Nggak fokus. Oke, Nggak pengennya Kepengennya nyambung ke sana sini nggak bisa itu. gagal sedikit, misal omsetnya turun sedikit nih hari ini tiba-tiba pengen buka lagi. Nggak bisa. Kalau kita masuk ke dunia usaha teman-teman semuanya, pastikan usaha kita itu berjalan mulus dulu. Ya minimal 3 tahun 4 tahun lah ya. Kalau 4 tahun atau 3 tahun minimal itu minimal. Bagusnya sih 5 tahun. Kalau 5 tahun dia sudah stabil dari segi pemasukan, dari segi pelanggan sudah stabil, maka walaupun kita tidak ada di situ atau kita bikin usaha yang baru, cabang yang baru, insya Allah kita bisa tetap berjalan begitu. Karena sistem itu nggak begitu, nggak mudah. Bikin sistem di usaha itu nggak mudah. Apalagi kalau misalnya usaha tersebut kitanya tidak ada, nggak mungkin. Begitu. Jadi harus Fokus ya. Kemudian tadi kan kita harus memang jadi orang yang istilahnya terbiasa untuk out of the box, ya kan, istilahnya berpikir kreatif dan yang tidak dipikirkan orang lain. Itu cara melatihnya itu gimana sih, Kang? Begini ya. Kalau biasanya begini, setiap orang hebat itu pasti dia punya waktu untuk berpikir sendiri. Gitu. Misalnya Mas Herman ternyata juga pandai menulis buku. Saya yakin Mas Herman punya waktu tersendiri untuk kemudian tidak diganggu oleh orang lain. Betul, pasti. Nah, dan ternyata itu cara menemukan ide untuk kemudian kita berpikir out of the box. Begitu loh. Iya, kalau kita sudah punya waktu tersendiri, misalnya kita luangkan waktu sehari sekali atau seminggu sekali untuk kita benar-benar berpikir atau merenung gitu kan, ya, apa sih yang harus kita lakukan, apa sih yang mestinya saya lakukan untuk hari ini, besok dan seterusnya begitu kan. Dan biasanya kayak gitu. Seperti halnya juga Bill Gates, saya pernah juga salah satu. Saya juga pernah baca gitu kan. Dia juga punya waktu tersendiri untuk kemudian berpikir begitu kan, merenung, Ngobrol sama diri sendiri. Jadi memang harus lebih ada punya me time gitu kan, yang dikhususkan istilahnya untuk kita apa sih gitu kan, yang merenungi diri lah gitu. Iya. Apa sih yang harus kita lakuin, bagaimana istilahnya biar lebih baik itu seperti apa gitu. Dan ternyata memang saat pandemi ini kesempatan terbaik untuk kita kemudian merenung. Iya teman-teman, coba bayangkan, biasanya kita sibuk dengan aktivitas kita, apalagi mohon maaf misalnya teman-teman kita yang kerja, berangkat jam 7, pulang jam 7 malam, dia jam 7 paginya lagi. Iya, jam 7 pagi berangkat, jam 7 malam pulang gitu kan. Habis itu dia langsung istirahat. Iya. Tidak bisa bercengkerama dengan keluarga, dengan anak, dengan tetangga, Apalagi dengan gitu kan. masyarakat ini ya. Apalagi dengan masyarakat, dengan dirinya sendiri dia tidak bisa ngobrol gitu kan, apalagi dengan orang lain. Dan hari ini kita dikasih kesempatan oleh Tuhan gitu, kita dikasih kesempatan oleh Allah bahwasanya ini waktunya untuk kita berpikir gitu kan ya, untuk kita kemudian merenung. Ternyata bisa jadi selama ini yang kita lakukan itu ternyata misalnya kurang tepat. Misalnya ya kurang tepat. Kenapa? Misalnya kita terlalu banyak menghabiskan waktu untuk duniawi. Begitu. Maka kemudian ini cara untuk kemudian Allah tuh memberikan sedikit penjernihan untuk orang-orang yang ada di dunia. Ternyata yang namanya hidup itu bukan hanya untuk mencari uang gitu. Ternyata juga ada sisi lain untuk kemudian kita bersosialisasi, menyenangkan kehidupan pribadi, menyenangkan kehidupan keluarga, begitu kan ya, menyapa orang-orang di sekitar kita, begitu. Itu kan salah satu kesempatan kita untuk kemudian melakukan hal itu. Yang kedua tadi untuk kita berpikir tadi.
berpikir, oh ternyata memang selama ini saya salah. Oh ternyata apa yang harus saya lakukan itu begini loh, begini. Ini kesempatan kita. Jadi emang harus dimaksimalkan ya itu istilahnya boleh sih banyak orang yang berpandangan emang udah masa ini tuh kayaknya susah nih, tapi sebenarnya bisa ada sisi lain gitu kan di balik itu semua. Aktivitas yang biasa itu yang kita lakuin ya bisa jadi lebih apa ya istilahnya lebih maksimal aja gitu loh. Yang tadi cuman kerja aja, yang sekarang dikurangi waktu kerjanya, tapi itu juga untuk refleksi diri kita lagi. Kemudian tipsnya gitu Kang, supaya istilahnya bisa benar-benar maksimalkan nih waktu ruang gitu yang banyakkan rebahan tadi, misalnya biar lebih produktif itu seperti apa? Apakah memang kita cari pelatihan online atau gimana gitu? Oke. Teman-teman semuanya, di antara kita saya katakan pasti punya HP. Ya pasti, Ya kan? Pasti punya HP. Pasti. Di HP kita ini ada Google. Di HP kita ini ada berbagai macam aplikasi. Dan bisa jadi semua kebutuhan yang kita inginkan hari ini semuanya ada di HP. Betul. Gitu kan ya. Tidak seperti dulu. Kalau dulu kita butuh ini mesti kita datang ke sana. Kita butuh ini mesti kita ke sini, gitu kan ya. Sekarang kita ada HP. Cukup dengan HP kita akan mendapatkan semua apa yang kita harapkan. Bisa jadi begitu kan ya. Misalnya begini. Kalau tadi tipsnya apa? Yang pertama adalah tadi literasi kalau saya. Literasi. Budaya literasi itu wajib kita amalkan setiap hari. Bisa jadi kita nggak punya ide, kita nggak punya tadi apa namanya pemikiran out of the box gitu kan ya tadi. Betul. Karena kita nggak apa namanya jarang membaca. Kita jarang membaca, kita nggak punya buku gitu loh kan ya. Kita jarang membaca, akhirnya kemudian kita dalam artian cupu, curang apa ya? Curang, ya. Kuper lah ya, kurang pergaulan gitu ya, atau cupu lah ya. Udah migrain dulu kan baru Kupu gitu, kuper ya. Kita kurang pergaulan gitu kan ya, karena kita jarang membaca buku, pengetahuan kita sedikit, akhirnya ide juga terbatas. Maka kita nggak punya ide. Nah maka yang pertama adalah coba kita budayakan literasi. Kita budayakan tradisi literasi, baca, dan pastikan kalau kita membaca sampai tuntas. Ingat, membaca apa saja pastikan sampai tuntas, atau minimal kita bisa menganalisa kesimpulannya. Jangan sampai kita kemudian membaca belum selesai udah, akhirnya apa coba kita nyimpulin sesuatu yang nggak benar. Ya, nyimpulin sendiri aja. Nah, adanya hoax kan kayak gitu kan? Iya, karena kita membacanya nggak sempurna gitu loh. Akhirnya kesimpulan kita itu juga nggak sempurna. Baru judul bahkan. Baru judul kita baru udah selesai gitu kan. Ini kan biasanya kan kalau postingan gitu ya. Nih, misalkan judulnya kok menarik kan. Kita tuh biasanya nggak baca dulu langsung share aja. Iya gitu. Oke, jadi yang pertama tadi budayakan literasi. Nah, ternyata memang kan bisa ada pertanyaan. Literasi kan kita butuh yang namanya buku ya. Butuh buku, butuh koran, butuh apa bisa begitu kan. Sekali lagi teman-teman semuanya kita punya HP. Coba kita maksimalkan HP kita. Di sini ada namanya Google Book. Google Book. Apa yang ada dalam buku semuanya rata-rata sudah ada di Google Book. Ya, ada e-booknya. Ada e-book, begitu kan ya. Silakan nanti teman-teman klik e-book di Google, nanti teman-teman tuliskan judul buku teman-teman. Di sana ada. Tinggal teman-teman baca aja. Yang penting ada kuota. Nah, iya, internet ya. Yang penting ada kuota, insya Allah. Tapi manfaat kok. Walaupun teman-teman istilahnya mengeluarkan kuota, mengeluarkan uang, tapi insya Allah ada manfaat. Itu yang pertama. Yang keduanya adalah berpikir positive thinking. Begitu kan ya? Berpikir positive thinking. Teman-teman semuanya, saat ini memang kita masuk dalam zona di mana kadang kebaikan dianggap keburukan dan keburukan dianggap kebaikan. Sebaliknya begitu kan ya. Atau banyak kebaikan tapi yang dinilai keburukan yang sedikit. Begitu kan ya. Itu sudah masuk ke zona seperti ini saat ini. Nah, makanya kemudian kita harus punya berpikir positive thinking atau berorientasi pada kebaikan. Begitu loh. Kalau kita sudah berorientasi pada kebaikan, apa yang harus kita lakukan? Pastikan bernilai kebaikan. Begitu kan ya? Dan apapun yang dilakukan oleh orang lain terhadap kita, pastikan kita positive thinking. Kalau dalam bahasa Arabnya husnudzon.
Atau misalnya dalam hal kehidupan kita, misalnya begini, kita sekarang lagi pandemi, usaha kita akhirnya tadi pilot, Iya. begitu kan ya. Nah bisa jadi memang Allah lagi ngasih kesempatan ke kita untuk kemudian kita berpikir, untuk kemudian kita meningkatkan amal ibadah kita, untuk kemudian kita meningkatkan ruhiyah kita, begitu kan ya. Atau misalnya yang lainnya gitu. Atau misalnya hari ini kita punya masalah lain, bisa jadi masalah tersebut adalah cara Allah untuk kemudian kita lebih baik lagi. Nah itu kan positive thinking, begitu teman-teman ya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah coba kita kembangkan jaringan kita, pertemanan kita. Semakin banyak teman, semakin banyak peluang. Begitu. Kalau kita peluangnya banyak teman-teman semuanya, insya Allah jaringannya juga banyak. Kalau kita jaringan banyak, insya Allah kesuksesan ada di depan mata kita. Gitu. Bisa jadi saya kenal dengan Mas Herman, ini adalah cara agar kita kemudian ternyata gerbang kesuksesannya lebih cepat gitu loh. Begitu. Maka kemudian kalau teman-teman misalnya punya teman, itu jangan sampai kemudian jarang bersilaturahim. Coba silaturahim. Bisa jadi dengan silaturahim saling ngobrol, ternyata ada ide baru gitu kan ya. Tapi ingat, jangan sampai kemudian kita juga terjebak dengan kongko yang mohon maaf tidak berfaedah, tidak produktif gitu. Pastikan apa yang kita bicarakan itu sesuatu yang bernilai faedah, atau yang bernilai pahala bisa, atau yang bernilai manfaat juga bisa. Begitu teman-teman semuanya. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah terakhir, pastikan kita mempunyai mind mapping. Apa itu mind mapping? Sebenarnya kita nanti akan ada khusus ya, kelas khusus untuk mind mapping, tapi nggak apa-apa deh, sedikit saya bicarakan di sini. Teman-teman semuanya mestinya memang kita dari sejak sekolah, yang nggak usah SD lah, minimal SMP lah atau SMA. Kalau kita sudah SMA atau SMP, lebih baik SMP sebenarnya, itu misalnya kita sudah punya mind mapping. Kenapa? Agar hidup kita itu sudah terarah gitu loh. Biasanya orang yang gabut itu adalah orang yang tidak punya pendirian. Kenapa dia tidak punya pendirian? Karena dia tidak punya peta hidup dan mapping. Begitu. Kalau dia sudah punya peta hidup, dia sudah tahu, oh ternyata saya harus begini. Besok saya harus ngapain, setahun ke depan saya harus ngapain, 5 tahun ke depan saya harus ngapain, 10 tahun ke depan saya harus ngapain. Itu sudah tergambar semuanya. Dan kita tinggal istilahnya melaksanakan saja gitu kan ya. Dan biasanya mind mapping juga banyak, ada plan 1, plan 2, plan 3 gitu kan ya. Dan plan mapping ditentukan oleh tujuan hidup kita. Tujuan hidup kita mau jadi apa? Apakah kita mau jadi ini, mau jadi itu, begitu kan ya. Sebenarnya ini nanti kita akan bicarakan lebih banyak lagi. Tapi setidaknya ada 4 hal tadi yang harus kita lakukan sebagai anak muda yang kemudian pasti mempunyai potensi, tapi sekarang dilanda pandemi. Begitu. Jadi untuk memaksimalkan pandemi seperti ini harus coba budayakan literasi, kemudian juga harus berpikir positif ya. Kemudian juga teman-teman harus mempunyai banyak jaringan penting, dan terakhir nggak kepala pentingnya ini punya tujuannya mind mapping. Tujuan jangka pendek, jangka menengah, dan juga jangka panjangnya. Iya, insya Allah sih kalau misalnya kita mulai dari sekarang aja nih ya. Katanya pandemi ini diperkirakan berakhir sampai Desember lah ya. Kita masih ada waktu 2 bulan lagi. Coba kita maksimalkan silaturahim, kita coba berpikir, bikin mind mapping. Tahun 2021 itu bisa jadi gebrakan awal, meloncat kita loncat ya. Seperti halnya gini teman-teman, ada karet yang kemudian mantul. Kalau ditekan, semakin ditekan, pantulannya semakin keras, ya enggak? Begitu. Bisa aja di kita sekarang ditekan nih. Wah, kita ditekan, nggak ada sama sekali pemasukan atau nggak ada sama sekali uang gitu kan ya. Atau bingung kita mau ngapain. Wah, ternyata memang sekarang lagi ditekan, kita coba maksimalkan dengan sesuatu yang positif. Bisa jadi nanti tahun 2021 itu sebuah loncatan yang luar biasa yang melesat kita sampai ke langit begitu kan. Amin. Mantap banget. Oke deh teman-teman, itu
obrolan kita sore ini gitu kan, yang mudah-mudahan bisa membuat semangat buat teman-teman tentu yang ingin memaksimalkan potensi diri gitu kan ya. Intinya dalam keadaan apapun cobalah untuk tetap beradaptasi, karena katanya yang beradaptasi lah gitu, atau yang mampu beradaptasi lah yang akan bertahan gitu. Dengan cara ya terus belajar, terus maksimalkan diri kan. Terima kasih Kang Habib ya. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol mungkin lebih jauh di kesempatan lain gitu kan, ngebahas yang lebih detail lagi. Ini mudah-mudahan jadi motivasi aja buat teman-teman, terutama anak-anak muda di masa pandemi. Jangan stagnan, tapi terus berkarya, terus produktif. Terima kasih juga sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk subscribe juga tentunya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Didukung oleh Happy Can Management.